ada seorang kiai atau seorang ustadz ataupun seorang gus mengungkapkan kenapa si Aceh itu posisinya kena musibah. Kenapa? Karena Aceh itu ingin lepas dari NKRI atau ingin merdeka sendiri. Ini jawabannya tidak masuk logika dalam pemikiran orang-orang terlepas daripada, dan mungkin bisa posisinya si Aceh ini pengen lepas dari Indonesia sehingga menjadikan Aceh itu Allah jadikan musibah, misalkan seperti itu ya. 90 sekian persen listrik menyala, akan tetapi cuma ada presiden doang ketika menyala. Presiden pergi, listrik padam lagi. Itu kan yang terjadi seperti itu faktanya. Ya, jadi kalian tahu itu Monas emasnya dari mana? Dari Aceh. Banyak pejuang-pejuang kemerdekaan NKRI dari Aceh datang. Padahal saat itu Aceh juga sedang dirundung terkait tentang gerakan Aceh Merdeka. Sedang ramai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kesempatan ini terkadang saya sangat menyayangkan dengan ucapan-ucapan sebagian para ulama yang terkadang merugikan daripada umat Islam tersendiri. Karena ucapan-ucapan bodohnya, karena ucapan-ucapan gobloknya, sehingga memicu konflik di antara umat Islam. Akhir-akhir ini ditimbulkan bahwa ada seorang kiai atau seorang ustadz ataupun seorang gus mengungkapkan kenapa si Aceh itu posisinya kena musibah. Kenapa? Karena Aceh itu ingin lepas dari NKRI atau ingin merdeka sendiri. Ini jawabannya tidak masuk logika dalam pemikiran orang-orang cerdas, dan mungkin bisa masuk logika dalam pemikiran orang-orang bodoh. Ya, kita lihat sendiri ya, kiai macam itu. Ya mungkin yang bisa berpikir, oh mungkin karena terlepas daripada posisinya si Aceh ini pengen lepas dari Indonesia sehingga menjadikan Aceh itu Allah jadikan musibah, misalkan seperti itu ya. Ya mungkin mungkin pemikiran orang-orang bodoh akan mengungkapkan bahwa oh iya betul, Aceh kena musibah karena posisinya ingin lepas dari NKRI. Ya namanya juga pengikutnya ya. Jadi kebodohan itu nampak. Nah, sangat disayangkan adanya musibah itu di Aceh karena takdirnya Allah. Bukan karena posisinya ingin terlepas dari NKRI atau ingin melepaskan diri dari NKRI. Bukan. Karena itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikait-kaitkan lah dengan antara musibah dan terlepasnya Aceh gitu. Sampai saat ini menteri yang terkait dengan Aceh itu aja masih mikir-mikir. 90 sekian persen listrik menyala, akan tetapi cuma ada presiden doang ketika menyala. Presiden pergi, listrik padam lagi. Itu kan yang terjadi seperti itu faktanya. Ya, jadi seolah-olah gak usahlah dikait-kaitkan dengan seperti itu. Sangat disayangkan kalau dikait-kaitkan dengan seperti itu. Ya padahal seorang ulama itu kalau ngomong tolong dijaga. Ya, ulama itu kalau ngomong tolong ditata. Jangan menyakiti hati umat Islam yang ada di Aceh. Aceh itu banyak saudara-saudara kita. Kalian tahu itu Monas emasnya dari mana? Dari Aceh. Banyak pejuang-pejuang kemerdekaan NKRI dari Aceh. Terus apalagi itu? Banyaklah terkaitan dengan Aceh. Jadi Anda yang tidak punya basic dalam berbicara terkait tentang musibah, nggak usah berbicara tentang musibah. Apalagi dikait-kaitkan dengan negara Aceh ini ingin lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan. Ya, itu akan memicu konflik. Makanya ini saya sarankan untuk semuanya, kalau mau memanggil ulama, ulama yang betul, ulama yang lurus, ulama yang selalu ada untuk rakyat, ulama yang selalu menegakkan kebenaran. Contoh, imam besar, bagaimana ketika terjadi tsunami di Aceh, berbulan-bulan datang, padahal saat itu Aceh juga sedang
dirundung terkait tentang gerakan Aceh Merdeka. Sedang ramai itu. Ya, ditambah lagi imam besar berbulan-bulan sana mengangkati jenazah ratusan ribu orang yang terkena musibah. Tapi beliau mengungkapkan Aceh bagian dari NKRI. Presiden SBY mengungkapkan terima kasih kepada Front Pembela Islam saat itu. Jadi kalau mau jadi ulama, ulama yang kayak IB baik, ulama yang selalu lurus menegakkan kebenaran, ulama yang bukan senggol sana senggol sini, tapi hanya untuk seperti itu ya. Jadi hati-hati tuh, perlu diperhatikan. Ya, ucapan Anda ini akan memicu konflik antar umat Islam yang di Aceh dan yang di wilayah kalian sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.